saya dari kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulangan MTKW tentang bangun ruang. Nah, di sini akan menjelaskan di sini ya guys, sambil makan Indomie. Jadi kalian mau tahu pembahasannya? Gimana sih? Ayo ikutin terus video saya. Check it out. Halo guys, jadi saya akan menjelaskan soal ulangan MTKW dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kita akan mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Jadi, pada nomor 1 dituliskan pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tentukan jarak titik H ke DF ya, ke garis DF. Di sini ada titik H, di sini ada titik D, di sini ada titik F. Oke, di sini kan udah ditarik garis kan ya. D ke F nih. Ini garis D ke F. Nah, agar membentuk segitiga makanya H ke F ini dihubungkan. Lalu yang ditanya adalah jarak H ke DF. Maka dari itu ini jarak H ke DF-nya. Kita misalin ke jadi P. Jadi P ya, kita misalin jadi P. Oke, lanjut gimana? Yang pertama kita akan keluarkan segitiga DHF dulu. DHF ini ya, DHF. Jadi gini, DHF. Nah, bisa disebutkan di sini kalau sisinya adalah 6 cm. Maaf, rusuknya adalah 6 cm. Jadi perlu diketahui kalau kubus itu rusuknya itu sama semua ya, sisinya sama, rusuknya sama, panjangnya. Jadi di sini kita bisa dikatakan kalau HD itu sama dengan AB, yaitu 6 cm. Lalu HF berapa sih? DF berapa sih? Jadi kita bisa cari. Nah, HF itu apa sih? HF itu berada di tutup sebuah kubus ya. Ya, ini dia membentuk diagonal yang disebut juga dengan diagonal bidang. Nah, ini bisa digambar dulu bagian tutupnya. HEFG, oke. Jadi di sini 6, GF-nya pasti 6 ya karena ini sama dengan AB. Lalu bisa cari, yang kita cari adalah HF-nya berapa ini. Nah, ini udah kelihatan banget kalau kita harus cari dengan cara Pythagoras, ya kan? Karena kita akan mencari sisi miring dari segitiga ini. Oke, jadi caranya gimana sih Pythagoras itu? Masa nggak tahu? Jadi caranya gini guys. Caranya itu, nah ditanya kan HF ya. HF kuadrat sama dengan HG kuadrat plus GF kuadrat. Kayak gini. Nah, lalu tinggal diisi aja. HG kuadrat ini sama dengan 6 kuadrat, GF ini sama dengan 6 kuadrat. Lalu ini tinggal dikuadratin sama dengan 36 tambah 36 terus dijumlahin 72. Lalu tinggal diakarin deh karena di sini masih berbentuk kuadrat. Kalau dipindah ruas menjadi akar 72 yang hasilnya 6 akar 2. Oke, di sini udah dapet HF-nya yaitu 6 akar 2. Ini bisa ditulis sini. 6 akar 2. HF-nya 6 akar 2. Oke. Jadi sekarang DF-nya. Oke, bisa langsung ke sini lagi DF ya. Ini D ke F. DF, garis DF. Nah, perlu dilihat di sini DF itu merupakan di dalam sebuah kubus ya. Jadi dia merupakan diagonal ruang karena dia di dalam gini. Tuh. Kan diagonal ruang. Jadi kita bisa tulis di sini DF. Ini bisa ditulis menyatu dengan DB nih dan BF tuh. Kayak gini guys, biar bisa dicari. Jadi kita pakai segitiga yang kayak gini, DBF. Kita pakai itu DBF karena kenapa pakai itu? Karena udah diketahui kan kalau BF itu 6 nih 6. Nah, DB-nya ini kan diagonal bidang ya. Diagonal bidang udah ketemu tadi. Pasti sama karena ya kubus. Yaitu 6 akar 2. Nih, 6 akar 2. Nah, tinggal PR-nya nyari DF nih. DF, garis DF. Caranya gimana? Caranya pakai Pythagoras lagi karena mencari sisi miring. Nah, DF kuadrat sama dengan DB kuadrat plus BF kuadrat.
Ya tinggal diisi ya. 6 akar 2 kuadrat plus 6 akar 2 nih hasilnya 72 plus 36. Tinggal ditambahin 108 akar 108 yang hasilnya 6 akar 3. Oke, sudah nih dua-duanya. Lanjut ke sini, ke luas ya. Ke luas kan udah diketahui nih dua-duanya ini. Nah, ini kan yang ditanyain kan tentukan jarak titik H ke DF. Kita bisa pakai luas segitiga yang rumusnya itu setengah alas kali tinggi ya. Jadi bisa pakai setengah kali HF kali DH sama dengan setengah DF kali HP. HP itu ini nih, HP itu jaraknya nih buat mencari HP-nya. Oke, sudah kan? Langsung dicoret aja ini setengahnya. Setengahnya ini dicoret, dah. Langsung masukin aja HF tadi berapa? 6 akar 2 kali DH-nya berapa? DH-nya itu 6 ya. 6 sama dengan 6 akar 3 DF-nya nih. 6 akar 3 dikali HP. Yang ditanyakan HP ya. Lalu nih ini pindah ruas HP. Ini tinggal coret aja kan, 6 sama 6. Lalu pindah ruas ke sini, 6 akar 2 dikali akar 3 di 6 akar 2 per akar 3, maaf. Jadi ini kan di pindah ruas, jadi 6 akar 2 per akar 3. Lalu ini dirasionalkan ya. Caranya yaitu kali akar 3 per akar 3. Ini tinggal dikali deh, 6 akar 2 kali akar 3 yaitu 6 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Dan bisa disederhanain ini 6 per 3 jadi 2 akar 6. Nah gitu guys, jadi jarak titik H ke DF adalah 2 akar 6. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini tuh pertanyaannya apa ya? Jadi pertanyaan di nomor 2 ini kan tentukan jarak titik W ke garis PR balok PQRS TUPW dengan panjang PQ sama dengan 8 cm. Nih, PQ dengan 8 cm ditulis di sini. RF 4 cm. QR sama dengan 6 cm. Sini. Oke. Nah, yang ditanyakan yaitu jarak titik W ke garis PR. Jarak titik W ke garis PR. Nah, PR itu mana sih? Jadi garis PR tuh ini kita tarik terlebih dahulu kayak gini. Nah, garis PR ini itu kan membentuk diagonal ya, diagonal suatu bidang yang disebut juga dengan diagonal bidang. Nah, PR ini disebut diagonal bidang. Kayak gini ya. Jadi cara ngitungnya gimana? Kita ambil aja segitiga PRQ kayak gini. Karena sudah diketahui yang sebelah sininya. Langsung aja kita gambar di sini. Kalau udah udah digambar jadi seperti ini. Nah, lalu gimana cari PR-nya? Cari PR-nya itu tinggal pakai rumus Pitagoras, yaitu akar PQ kuadrat plus QR kuadrat. Lalu langsung dikuadratin dan diakar. Hasilnya adalah 10 cm. Jadi PR-nya adalah 10 cm. Nih. Sudah dapat. Ini 10 cm. Nah, lalu di sini ditanyakan jarak titik W. Jarak titik W itu gimana sih? Jadi jarak titik W ke garis PR jadi seperti ini. Titik W ke garis PR tinggal ditarik tegak lurus aja dari W ke PR. Ini sudah tegak lurus dan biar bisa dihitung kita membentuk segitiga, kita tarik di sisi sini dan di sisi sini, di bidang sini seperti ini. Nih ya, jadi segitiga ini guys. Kalau lurus ini sebenarnya. Nah, kayak gini. Sabar. Nah, oke, kayak gini guys. Nah, lalu ini kan sudutnya udah kayak inilah ya, udah sudut tegak lurus banget. Lalu selanjutnya kita cari
ininya dulu, yang sebelah sini dulu ya. Kita fokus yang di sebelah sini dulu. Kita mau cari PW-nya dulu. Gimana caranya? Kita bisa ambil segitiga PSW ya, kayak gini. PSW. Nah, di sini kan udah diketahui PS-nya itu 6 cm dan SW-nya itu 4 cm. Lalu tinggal ditanyakan berapa PW-nya, sama-sama mencari bidang miring lagi. Jadi kita pakai rumus Pythagoras, yaitu akar PS kuadrat plus SW kuadrat, akar 6 kuadrat plus 4 kuadrat tinggal diakarin, tinggal dikuadratin dulu baru diakarin, dan hasilnya 2 akar 13. Nah, 2 akar 13. Hasilnya 2 akar 13. Oke, sudah ketemu ya. Nah, ini sudah lengkap semua, 2 akar 13 di sini. 2 akar 13. Lalu gantian di bidang ini. W, ini kita misalin O aja. W, ini yang akan dicari yaitu WO, yaitu jarak titik W ke garis PR. Kita misalin menjadi WO. Jadi kita mencari WO. Lalu ya kita akan mencari ini dulu, WR-nya dulu. Gimana caranya? Kita pakai segitiga PWR. Jadi kayak gini. Ini gambarnya seperti ini, PWRO. Nah, caranya itu tadi kan sudah diketahui ya, ini 10 cm dari sini. Nah, ini PW-nya juga dari sini, tinggal WR-nya aja, dan sama-sama mencari sisi miring lagi ya guys ya. Lalu langsung aja pakai Pythagoras, yaitu akar SR kuadrat plus SW kuadrat, tinggal dimasukin ya, lalu dikuadratkan terlebih dahulu baru diakarin, dan hasilnya adalah 4 akar 5. Ini 4 akar 5. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah semua, ini kan sudah bisa dihitung WO-nya ya, jarak antara titik W ke garis PR, dengan cara rumusnya adalah luas segitiga, yaitu setengah A kali T. Nah, kita bisa lihat di sini ada sudut ya. Kita bisa lihat sudut pandang dari sini dulu. Berarti alas. Kalau sudut pandang dari sini bentuknya kayak gini, berarti alasnya adalah PR ya. R kali WO tingginya. Kalau ini alasnya itu dari sini guys, kita putar aja kayak gini. Tuh. Ini membentuk kayak gini, segitiga yang berdiri gini. Nah, jadi alasnya adalah PW dan tingginya adalah RW. Jadi seperti gini. Tada. Ini tinggal dimasukin aja berapa angkanya dan dihitung. Hasilnya adalah 4/5 akar 65. Jadi jarak titik W ke garis PR dalam balok PQRS TW TU PW itu hasilnya 4/5 akar 65. Oke, lanjut ya, nomor 3. Oke guys, lanjut ke pembahasan nomor 3. Nah, di nomor 3 ini itu soalnya adalah jarak titik E ke bidang PQR. Oke, kita bisa lihat di sini bidang PQR. Sekitar garis ya, yaitu ini titik P, titik Q, dan titik R. Ini di garis menjadi segitiga seperti ini. Ini namanya bidang PQR. Lalu di soalnya itu kan jarak titik E ke bidang PQR. Jadi titik E ini ditarik garis menuju bidang PQR seperti ini. Lalu titik E ini ditarik garis lagi ke tengah-tengah PQ agar membentuk segitiga. Ya, segitiga kayak gini. Dan ini kan belum ada titiknya ya, jadi kita bisa bikin titik sendiri, yaitu titik O. Seperti ini. Jadi yang pertama kita akan cari EOR ya terlebih dahulu ya. Jadi kita jabarin menjadi segitiga EOR. Nah, yang pertama kita akan mencari ER-nya dulu. Ini ER-nya kan 5 ya. Dari mana? Dari sini guys. Karena di sini diketahui AB. Nah, perlu diketahui kubus itu sisinya itu sama semua ya. Rusuknya itu sama semua besarnya. Jadi di sini kan ER yang ditanyakan. AB sama dengan EA, yang berarti kalau EA itu kan setengahnya dari ER, jadi setengah
dikali 10. Jadi setengah dikali 10, setengah dari 10 yaitu 5. Makanya di sini 5. Lalu EO. EO-nya itu dari mana? EO itu merupakan 1/4 dari EG. Nih ya, ini kan EO. EG-nya sampai sini. Nah, berarti dia tuh hanya 1/4-nya. Nih. Hanya 1/4-nya dari EG. Jadi cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kita ngitung EG-nya terlebih dahulu. Nah, EG ini kan merupakan diagonal bidang. Dalam rumus kubus kita bisa memakai rumus cepat ya, selain Pythagoras, yaitu diagonal bidang memakai rumus R akar 2. Nah, rusuknya di sini 10 cm, tinggal dimasukin aja 10 akar 2 ya. Lalu untuk mendapatkan EO-nya itu gimana? EO itu kan 1/4 tadi ya. Jadi kayak gini. 1/4 kali EG. Tinggal hitung dan hasilnya 5/2 akar 2. Dapat deh. Oke, jadi langsung aja yang OR. Cara hitung OR itu gimana sih? Nah, ini kan sudah diketahui ya sudut-sudutnya yang EO dan ER. Kok sudut? Sisi-sisinya EO dan ER. Jadi caranya itu menggunakan Pythagoras. Akar ER kuadrat plus EO kuadrat. Jadi ini tinggal dikuadratin dan dihasilkan ya menjadi 5 akar 3/2. Lalu kan sudah semua ini, EOR sudah semua. Jadi kita bisa hitung. Nah, yang ditanya itu ET. Kenapa ET? Kan jarak nih. Jarak E ke bidang PQR ini kita bisa misalin ET. ET. Kayak gini. Nah, ya kan ininya ya dimisalin garis ininya ET. Ini tuh ET tuh maksudnya jarak titik E ke bidang PQR. Jadi kita bisa cari ET melalui segitiga ini. Yaitu luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, yang pertama, luas segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita bisa lihat di sini, kita memakai sudut ini terlebih dahulu, pandangan dari sini. Kalau dari sini itu alasnya adalah OR dan tingginya adalah ET. Jadi setengah ET kali OR. Dan satunya lagi, ini bisa dibalik ya. Di sini. Pandangan dari sini. Yaitu setengah kali ER dan tingginya adalah EO. Jadi kayak gini. Tinggal dimasukin aja angkanya. Dah, ini bisa dicoret, bisa dicoret. Nah, ini tinggal dimasukin dan dirasionalkan di sini. Dirasionalkan lalu bisa ketemu hasilnya yaitu 5/3 akar 3. Nah, sudah nomor 3 jawabannya 5/3 akar 3. Oke guys, jadi lanjut ke soal terakhir yaitu soal pada nomor 4 ya di sini. Oke, pada soal nomor 4 ini lumayan mudah dibandingkan soal-soal yang lainnya tadi yang cukup ribet dan complicated banget. Jadi ini soal yang cukup mudah. Di sini itu ditanyakan tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. ABCD. Nah, jadi otomatis ini T ini ke sini ya dan aku misalin menjadi O. Jadi yang ditanya adalah TO. Nah, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita akan tarik ini terus ke sini. Membentuk segitiga. Seperti ini ya guys ya. Nih, pakai pensil aja guys. Nih, membentuk segitiga gini. Set gitu. Nah, di sini kan sudah diketahui ya TB-nya yaitu 6 cm. TB itu sama dengan TC, sama dengan TA, sama dengan TD, sama ya. Jadi TB itu adalah 6. Dan yang ditanyakan yaitu OB-nya berapa? Nah, ini guys, tuh. TB sama dengan 6. Nah, OB-nya itu berapa? Nah, perlu diketahui, bisa dilihat di sini OB itu berasal dari DB ya. DB, setengah DB. Nih, ini kan DB nih. Ini setengahnya. Jadi, rumusnya adalah setengah DB. Nah, DB itu kan termasuk diagonal bidang ya. Nah,
kalau cara cepatnya itu diagonal bidang tuh pasti rusuk dikali akar 2. Rusuk akar 2. Kayak gini. Kalau diagonal bidang kelihatan kan? Ya. Nih, kalau diagonal bidang itu rumusnya adalah rumus cepatnya ya, R akar 2. Seperti ini. R akar 2. R itu adalah rusuknya. Rusuk akar 2. Nah, ini kan rusuknya udah diketahui nih, itu 8. 8 akar 2 deh jadinya. Seperti itu, DB 8 akar 2. Nah, 8 akar 2 ini guys sudah kayak nggak kelihatan ya guys ya. Kelihatan nggak sih guys? Kelihatan lah. Nah, 8 akar 2. Nah, sudah nih. Langsung di ini sederhana ini 2 dibagi 8 4. 4 akar 2. Jadi deh. Nah, lalu nih yang terakhir, kita kan sudah mengetahui OB-nya 4 akar 2. Tinggal TO-nya. Nah, kan ini kan bisa pakai Pitagoras, tapi yang ditanya bukan sisi miring. Jadi rumusnya itu dikurang ya guys ya. Seperti ini, TO sama dengan akar TB kuadrat kurang OB kuadrat. Nah, tinggal dimasukin hasilnya 6 kuadrat min 4 akar 2 kuadrat. Tinggal dikuadratin lalu diakarin, hasilnya itu 2. Jadi kesimpulannya jarak titik ke bidang A, B, C, D itu adalah 2 cm. Gitu guys. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan semoga kalian mengerti. Hehehe.